Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kejayaan dari zaman dahulu sampai saat ini hanya di dalam mengamalkan agama secara sempurna. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mengamalkan agama. Agama wajib dibawa sampai mati di alam kubur, alam mahsyar, sirat, dan di mizan. Ibarat bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki pesawat akan bermanfaat, bisa bergerak dan terbang. Namun bila bahan bakar itu tidak dimasukkan ke dalam pesawat, maka tidak akan bermanfaat. Agama bukan sekadar di dalam kitab, di dalam buku atau ceramah atau di mimbar, tetapi untuk dimasukkan ke dalam hati. Untuk mewujudkan agama dalam diri manusia hanya dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana makanan harus masuk melalui mulut, melihat dengan mata, atau berjalan dengan kaki. Pada zaman sahabat radhiyallahu anhum tidak ada lembaga pendidikan. Agama wujud dengan sempurna dalam diri mereka, sebab mereka ikut cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda bahwa agama wujud pada diri manusia yaitu adanya perubahan keadaan. Bila agama masuk ke dalam rumah, maka keadaan rumah juga berubah. Sebagaimana apabila uang ada pada diri manusia, maka semua keadaannya berubah. Pakaiannya berubah, pola hidup, kendaraan, bahkan pembicaraan pun berubah. Saudara-saudara sekalian, semakin banyak yang masuk, semakin banyak yang berubah. Sedikit yang masuk, maka yang berubah juga sedikit. Para sahabat radhiyallahu anhum berubah secara total 100% setelah mereka menemukan agama. Setelah keluar mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, seluruh cara hidup, pola pikir, dan pembicaraan sehari-hari berubah. Saat ini meskipun seluruh dunia dan para ahli berkumpul, para pakar berkumpul untuk mengubah cara makan saja supaya ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya tidak akan mampu. Apalagi mengikuti sunnah secara keseluruhan. Orang-orang berkata, bagaimana dapat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan zaman ini adalah zaman modern. Padahal yang berubah menjadi modern itu adalah benda-benda, bukan manusianya. Pada awalnya orang memasak dengan menggunakan kayu bakar, lalu menggunakan kompor, minyak, dan gas, kemudian memakai listrik. Tetapi manusia tidak berubah. Orang bepergian dengan pesawat, motor, pesawat, mobil, sepeda, dan sebagainya. Namun sampai saat ini orang-orang tetap berjalan dengan kaki. Maka untuk mengamalkan agama hanya dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat radhiyallahu anhum tidak berubah walau suasana dan keadaan telah berubah, karena sesungguhnya perubahan dunia ini adalah kesenangan bagi orang-orang kafir. Zuyina lilladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 212. Saudara-saudara sekalian, sebelum Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, para nabi mendakwakan agama hanya kepada kaumnya agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diutus dalam masa yang terbatas, lalu diganti oleh nabi berikutnya. Akan tetapi Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin, yang tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Sejak beliau diangkat menjadi nabi sampai bayi yang terakhir lahir, meskipun umat menderita dan meskipun kemaksiatan merajalela, tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi ini. Meskipun berdoa mengeluarkan tangisan air mata darah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan muncul lagi di tengah-tengah umat ini. Keadaan agama saat ini seperti anak yatim yang sedang sakit, sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya.
Sehingga pada saat itu disebut tahun kesedihan, amul hazan. Usaha dakwah ditawarkan kepada umat, tetapi masing-masing sibuk dengan profesinya, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan kajian-kajiannya, majelis-majelisnya. Bahkan ketika ditawarkan kepada pengangguran, mereka sibuk mencari lowongan kerja. Rasulullah SAW bersabda yang artinya agama ini ada yang menerimanya dan ada pula yang meninggalkannya. Tanda bahwa agama ini diterima oleh manusia adalah jika seluruh anggota suatu kabilah memahami syariat. Sedangkan tanda agama ditinggalkan adalah jika hanya ada 1-2 orang yang memahami syariat agama. Tuba liman amana bi wara'ani maratan wa tuba liman amana bi walam yarani sab'a mairorin. Sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku dan pernah melihatku, dan sungguh beruntung, beliau ulangi sampai 7 kali, orang yang beriman kepadaku padahal ia tidak pernah melihatku. Saudara-saudara sekalian, apakah agama akan hilang di atas muka bumi ini? Meskipun seluruh manusia tidak mau lagi mengamalkan Islam, tidak mau mengamalkan agama, Islam hanya tinggal nama dan tulisan, Islam tetap tidak akan hilang. Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwa kejayaan dan kemuliaan manusia ketika ia mengamalkan agama. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din, cara hidup yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Meskipun seluruh manusia ingkar, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun. Sebaliknya, walaupun seluruh manusia beriman, tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetap serba maha. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah, tiada yang berhak disembah selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan orang yang datang setelah kalian, manusia dan jin, mereka semua memiliki hati yang takwa seperti hati seorang yang paling takwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun." Hai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian yang datang setelah kalian, manusia dan jin, semua mereka memiliki hati seperti hati seorang yang paling jahat di antara kalian, niscaya hal itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi agama akan hilang pada diri manusia jika tidak melakukan usaha atas agama. Usaha agama bukanlah usaha memasukkan manusia ke dalam Islam, tetapi usaha agar Islam masuk ke dalam hati-hati setiap manusia, sehingga wujud dalam seluruh kehidupannya di seluruh dunia sebagai rahmatan lil alamin. Jika Islam telah masuk ke dalam hati seseorang, maka ia akan rela diatur oleh syariat Islam. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Islam berarti keselamatan di dunia dan di akhirat. Semuanya harus selamat. Darat, laut, udara, hutan, bahkan burung-burung pun akan selamat dengan iman dan amal manusia. Dan yang sanggup menyelamatkannya hanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal dan perbuatan manusia. Saudara-saudara sekalian, saya kira di sore hari ini kita cukupkan dulu sementara. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai perkara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita
untuk senantiasa menguatkan iman dan amal kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.